Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Agus Wiratno, NDH 04, Diklat Kepemimpinan Administrator Angkatan Kedua. Jabatan saya adalah Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Teluk Bintuni. Saya akan memaparkan laporan implementasi aksi perubahan dengan judul Pemanfaatan Kasbi untuk peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kampung Waritama, Distrik Manimeri. Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, namun ketergantungan pada salah satu komoditi pangan seperti beras yang tidak diimbangi dengan produksi beras domestik akan menyebabkan tingginya angka impor beras dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik bahwa sepanjang tahun 2020 secara kumulatif Indonesia melakukan impor beras sebanyak 3.562,8 ton. Sedangkan di Kabupaten Teluk Bintuni juga masih mengalami kekurangan ketersediaan beras sehingga harus didatangkan dari luar. Berdasarkan data produksi beras domestik atau lokal tahun 2018, Kabupaten Teluk Bintuni hanya mampu memproduksi sebesar 651,47 ton. Sedangkan kebutuhan beras per tahun mencapai 9.681,31 ton. Sehingga Kabupaten Teluk Bintuni masih mengalami kekurangan sebanyak 9.029,85 ton beras per tahun dan sekitar 93,27%. Atau dengan kata lain, ketersediaan bahan pangan beras di Kabupaten Teluk Bintuni mengalami defisit atau keadaan kekurangan pangan beras setiap bulannya sebesar 750 hingga 781 ton. Padahal secara geografis Kabupaten Teluk Bintuni merupakan daerah yang berpotensial untuk pengembangan pertanian. Untuk mengurangi ketergantungan pada beras, pemerintah sebenarnya memprogramkan diverifikasi pangan. Namun kebijakan ini mengalami pasang surut. Dan sebagai upaya mengurangi konsumsi beras, ini dapat dilakukan dengan penggalangan gerakan dan pemanfaatan sumber kalori, protein dan karbohidrat lainnya yang dapat diproduksi secara lokal. Salah satu pangan lokal yang digunakan sebagai pengganti beras adalah singkong atau ubi kayu yang memiliki potensi pertanian cukup besar, khususnya tanaman kasbi adalah Kampung Waritama, Distrik Manimeri. Berdasarkan permasalahan di atas, maka diperlukan solusi inovasi pemanfaatan kasbi untuk peningkatan pemberdayaan dan ekonomi masyarakat di Kampung Waritama, Distrik Manimeri. Tujuan jangka pendek rencana proyek aksi perubahan ini adalah pengenalan, pemanfaatan, dan pengelolaan kasbi untuk menjadi beras sebagai pengganti beras. Untuk mencapai tujuan jangka pendek dari aksi perubahan ini, maka dilakukan beberapa tahapan atau milestone sebagai berikut. Milestone 1, melakukan koordinasi dengan mentor dan pembentukan tim efektif. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan mentor dimaksudkan untuk mendapat saran dan masukan terhadap aksi perubahan ini. Selain itu, agar tercipta persamaan persepsi terkait pemanfaatan kasbi sebagai upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat di Kampung Waritama, Distrik Manimeri. Pembentukan tim efektif dalam mendukung aksi perubahan ini melibatkan unsur pimpinan staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Teluk Bintuni, dan tim dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas. Milestone 2, melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan stakeholder terkait baik internal maupun eksternal. Pelaksanaan aksi perubahan tentang pemanfaatan kasbi untuk peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kampung Waritama, Distrik Manimeri perlu didukung oleh semua pihak. Oleh karena itu, dilakukan
konsolidasikan dengan stakeholder terkait. Capaian dalam milestone ini adalah adanya persamaan persepsi atau pemahaman tentang pentingnya diversifikasi pangan, terutama pemanfaatan kasbi sebagai pangan lokal atau alternatif pengganti beras. Milestone 3, pelatihan pengelolaan kasbi menjadi beras kasbi. Pelatihan pengelolaan kasbi menjadi beras kasbi bertujuan untuk memperkenalkan kasbi sebagai pangan pokok alternatif. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian masyarakat di Kampung Waritama, Distrik Manimeri dalam mengelola kasbi sebagai bahan lokal menjadi beras analog atau beras oyek, tiwul yang memiliki daya simpan yang lebih lama. Pelatihan pengelolaan kasbi menjadi beras kasbi dilaksanakan di Balai Kampung Waritama, Distrik Manimeri yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober tahun 2021. Dan dalam pelatihan tersebut, peserta juga dilatih menghitung analisa usaha pengelolaan beras kasbi sehingga ke depan mampu meningkatkan pendapatan keluarga. Perlu saya sampaikan bahwa di tengah-tengah masyarakat di Waritama sangat banyak yang kami butuh untuk memberdayakan masyarakat kami sebenarnya. Cuma karena kami sebagai pemerintah kampung tidak mempunyai kemampuan untuk semuanya itu memberdayakan masyarakat dengan adanya dana yang kita sudah tahu semuanya. Kami mohon pada hari ini agar pelatihan pembuatan beras analog di Kampung Waritama ini supaya betul-betul ditindaklanjuti untuk meningkatkan perekonomian masyarakat saya untuk ke depan. Sebenarnya bagi kami Ibu Papua tuh kasbi banyak sekali yang sisa dari itu kami buang. Tapi terima kasih karena dengan adanya kegiatan kali ini kami dapat memanfaatkan kasbi atau ubi itu dengan baik. Dengan pengelola yang ada kami bisa merubah itu menjadi penghasilan bagi kami Ibu Papua. Warga SP1 kami bersyukur dengan adanya pelatihan ini kami bisa menambah wawasan dari singkong yang hanya kita bisa rebus, kita bikin kerupuk, kita bikin opak, tapi kita sudah bisa buat jadi nasi dan hasilnya enak. Kalau nasi beras ya terkadang kita khawatir karena ada bahan-bahan pengawet, tapi yang ini tidak ada bahan pengawet karena kami olah hasilnya seperti yang kami olah sendiri dan kami rasa. Cara mengolahnya agak mudah, tidak terlalu membutuhkan alat yang terlalu canggih, sederhana tapi hasilnya memuaskan. Milestone 4 menggelar fokus group discussion sekaligus bersama stakeholder terkait. Metode fokus group discussion yang dilaksanakan dalam milestone ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dari stakeholder terkait. Adapun target capaian dalam milestone ini adalah adanya kritik, saran, dan masukan terhadap aksi perubahan tentang pemanfaatan kasbi untuk peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kampung Waritama, Distrik Manimeri. Saya sangat terima kasih banyak karena ini sudah merupakan kebutuhan masyarakat Papua dengan orang Papua kita semuanya membutuhkan dalam makanan beras ini sebagai beras ini baik untuk kita semua. Kita bisa gemuk juga, bisa sehat, bisa ini. Milestone 5 launching beras kasbi sebagai pangan pokok alternatif pengganti beras dalam rangka peningkatan pemberdayaan dan ekonomi masyarakat di Kampung Waritama, Distrik Manimeri. Launching beras kasbi dilaksanakan di ruang pertemuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal 22 Oktober tahun 2021. Pada launching tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas
kepala bidang, dan sejumlah stakeholder lainnya secara resmi pemanfaatan beras Kasbi untuk peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dilaunching oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Dr. Anus Haris MSc Kabupaten Teluk dari hasil aksi perubahan Saudara Agus Suratno beserta PKA asal Kabupaten Teluk. Begitu dengan ini secara resmi saya serahkan produk makanan yang bisa disosialisasikan, yang bisa dipasarkan untuk makanan pokok masyarakat Kabupaten Teluk yang selanjutnya nanti akan disertai dengan lisensi-lisensi yang berkaitan dengan kandungan-kandungan makanan yang ada di dalam ini dari Balai POM sehingga bisa dipasarkan secara luas. Demikian, terima kasih atas launching ini. Selamat menikmati dan selamat kepada masyarakat Kabupaten Teluk dengan hasil produk baru Saudara Agus Suratno. Mari kita tepuk tangan semua. Terima kasih. Milestone 6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan aksi perubahan. Setelah pelaksanaan aksi perubahan, kemudian dilanjutkan dengan rapat monitoring dan evaluasi. Hasil dan rapat evaluasi yang dilakukan yaitu perlu adanya tindak lanjut dari pelaksanaan aksi perubahan ini untuk mencapai tujuan jangka menengah maupun jangka panjang. Demikian pemaparan aksi perubahan saya dengan judul Papeda Emas, peningkatan pemanfaatan Kasbi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni. Atas saran, dukungan, koreksinya, saya ucapkan terima kasih demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni.